warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang banter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya biasanya Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para asatid wa ustadzah, segenap alumni Pondok Pesantren Bahrul Tambak Beras Jombang yang ada di Tulungagung dan sekitarnya. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita bisa hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti acara rutinan pertemuan di Kabu, sekaligus ada santunan yatim dan pembacaan sholat burdah. Mudah-mudahan acara ini benar-benar mendapatkan ridho maupun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua mendapat barokah dari para muassis dan masyayikh Bahrul Ulum. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tak tercurah limpahkan dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, khususnya Sohibul Bed ya, dan Lulu Indarti sekeluarga, Sohibul Makan wal Makanan. Mantap. Pertama tentu saya sampaikan terima kasih atas undangannya. Yang kedua, saya mohon maaf, betul sekali lagi saya mohon maaf sebab saya datangnya terlalu cepat tadi. Saya sampai di sini kok belum ada yang datang dari Pak Dr. Sejai. Iki sih kau tahu rasanya acara ini aku. Karuan aku tak mulih. Nunggune panitia yo nyabut aso bisa. Tidak ada peringulan. Gelarung Gus. Pokoknya acara ketekan Endi ini mesti mikir sih gak beres. Oleh Cherry, teko itu mesti ono alasannya. Aku sampai blenger dari alasan. Update alasan. Alas Tulungagung itu sombo, tapi sih kalah nggak alasan Endi. Alasannya nyusul Hani, padahal Hani itu nggak disusul ya nggak apa-apa. Paling ya orang teko. Ngambil kelambi, Pak. Jadi saya terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan mendapatkan kita semua mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau biasanya saya sering menceritakan tentang para muassis, para masyayikh, Bahrul Ulum khususnya dan Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi karena ini Sohibul Bednya ini mau haji, saya tak ngomong masalah haji. Saya ingat tahun 99 di ruang guru Madrasah Mu'alimi Mu'alimat,
saya ngobrol berdua dengan Gus Imron Rosadi malam. Awalnya ngomong macam-macam, terakhir kami berdua itu ngobrol tentang masalah haji. Gus Im cerita kepada saya, Gus, saya itu kapan hari ngaji kepada santri bab haji, padahal saya belum haji. Waktu itu saya ngaji, saya niati kanggone ben sewaktu-waktu aku haji. Ternyata setelah ngaji bab haji itu 6 bulan kemudian Gus Im diajak oleh Yai Wahid Zaini almarhum Pondok Pesantren Paiton untuk berangkat haji mendampingi jamaah yang dari Pondok Pesantren Nurul Jati Paiton Probolinggo. Saat itu saya ketika ngobrol tentang haji dengan Gus Im, saya belum punya niat haji akhir tahun 99 itu. Tapi seketika itu saya niati aku iki ngobrol haji, tak niati kanggo sangune mbek menawa menembet aku budal haji. Ternyata setelah saya ngobrol tentang haji dan saya niati sebagai sangu untuk haji, hanya dalam waktu sekitar 5 atau 6 bulan saya bisa berangkat haji tahun 2000 pertama kali. Makanya kali ini saya akan cerita tentang haji atau umroh, sampeyan niati kanggo sangune sewaktu-waktu sampai berangkat haji atau umroh. Insya Allah terkabulkan pokoknya ikhlas. Tondone ikhlas itu diomongin gak guyon. Ya, diomongin gak guyon, gak ngobrol ngalor ngidul itu berarti ikhlas. Nek ahli mesti ngrungokno mesti awake mangan. Nanti senengane gayem. Bangsa makhluk mama biasa. Ditutupi lah kata orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pernah mendengar cerita abah saya menceritakan tentang seorang ulama namanya Mbah Yai Adlan Ali. Mbah Yai Adlan bin Ali bin Fakih Mas Kumambang. Putune Mbah Fakih itu ada yang jadi keluarga Kebireng, Mbah Yai Adlan, mursyid Torikot. Mbah Adlan ini adalah salah satu kiai yang setiap tahun berangkat haji. Padahal juga nyambut gawe, yo mek mulang haji. Dari mana Mbah Yai Adlan itu haji, uang untuk haji? Mbah Delan itu kalau mau berangkat haji, maka tamu-tamu berdatangan sebelum dan setelah beliau berangkat. Sebelum berangkat akeh tamu, sesudah berangkat yo akeh tamu. Kalau belum berangkat biasanya minta supaya di sana didoakan. Kalau pulang dari haji, minta doa dari haji. Dan tamu-tamunya Mbah Delan itu sing akeh. Nek pamitan itu nek salaman ono ganjele. Sampeyan ngerti ya ganjele. Ganjele salaman itu nek dikelompokno setelah beliau pulang dari haji itu cukup kanggo daftar haji beserta bunyai tahun depan. Jadi karena itu Mbah Yai Adlan itu kiai yang setiap tahun berangkat haji sekalian. Nah, abah saya cerita, suatu saat tamunya itu tanya pada Mbah Delan, Mbah Delan, kenapa sih panjenengan ini setiap tahun kok berangkat haji? Cara awake dhewe. Lah timbangane dhuwit piye budal haji? Dituku motor kok. Ki bisnis kok dodol kopi, kok bae kopi ngono. Nah. Dituku sawah kok. Dibangun omah kok. Oh dicontoh kae gak apa-apa. Amin amin buka haji. Ya amin. Gak apa-apa masih elek sing penting bolak-balik haji gitu loh. Aku nek muni ganteng kan mesti dianggapnya. Ngomong elek kan berarti ya anjine. Fitnah, Pak. Fitnah lek ganteng. Jadi ada yang jamaah yang tanya, Kiai kenapa panjenengan kok berangkat haji setiap tahun? Kata Mbah Delan, "Lho ya apa sampeyan iki? Haji iku nikmat donya. Karena di sana
Pertama, kita akan mendapatkan fadilah ibadah. Yang kedua, kita akan mendapati makom-makom yang mustajabah. Dan yang ketiga, kita akan mendapati tempat-tempat yang bersejarah. Jadi itu mau haji niku kata badelan. Pertama, akan mendapati tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang kalau digunakan untuk berdoa, doa kita hampir pasti akan dikabulkan oleh Allah. Di semua tanah haram itu makom mustajab, semua tanah haram, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi di antara semua tempat-tempat yang mustajabah, maka yang termustajabah itu ada 3. Satu, di Padang Arafah pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah tahun ini jamaah haji tahun ini Indonesia pemberangkatan pertama dari Tuban kalau Jawa Timur ya, itu tanggal 3 Juni. Besok tanggal 3 Juni sudah masuk asrama haji, tanggal 4 berangkat. Untuk Blitar Raya itu sekitar tanggal 10 Juni nanti berangkatnya. Jadi tuan rumah itu sekitar antara 10 sampai 20 Juni. Tapi belum. Ini undiannya belum. Tapi untuk wukufnya sudah pasti pada hari Jumat. Wah. Orang mengatakan Haji Akbar. Haji Akbar. Jadi Padang Arafah pada hari Arafah setelah duhur sampai maghrib itu adalah tempat yang termustajabah di kolong jannah. Salah satu dari 3 tempat yang termustajabah di kolong jannah. Itu simbol dari pertemuan pertama Adam dan Hawa setelah dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah kulti menurut riwayat. Keduanya saling mencari sampai ketemu di daerah itu, saking suwene gak ketemu lali. Sehingga kemudian malaikat Jibril turun bertanya kepada Adam, Adam kon kenal iku mboten niku bojomu Hawa. Hawa takon kon kenal iku mboten niku bojomu Adam. Karena keduanya mengenal pertama kali jiwa di tempat itu, maka tempat itu disebut sebagai Padang Arafah. Tempatnya di puncak Jabal Rahmah. Makanya nanti tuan rumah ini kalau berangkat haji di puncak Jabal Rahmah itu silakan berdoa, itu makom yang mustajabah, dan silakan dipanggil keluarga, teman, saudara, tetangga untuk berangkat haji. Itu panggilan yang paling bagus itu di Jabal Rahmah. Di puncak Jabal Rahmah, tempat pertemuan Adam dan Hawa pertama kali, itu tempat yang paling bagus untuk memanggil. Monggo warga Ikabu, ini perlu didata ya. Sampeyan tulis sama absen, sing teko dino iki sama absen. Kekno ben diceluke kono. Nah ini perlu. Nyati wong sepuh. Sing kapate krungono koyo Hani mbok katut bogak iki. Jadi itu tempat yang termustajabah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Jumat, baina zawal syamsi di sini sampai qabla ghurub syams. Sebelum tenggelamnya matahari. Itu waktu yang mustajabah. Karena itu kalau mau berangkat ke sana, catatan wiritan di kabeh. Biasanya habis pidato, habis khotbah wukuf, kemudian sambutan ketua kloter, pembinaan TPIHI, berdoa bersama satu kloter. Kadang satu kloter itu menjadi satu tempat, kadang 2 tempat, kadang 3 tempat, tergantung tempat di Padang Arafah. Mari ngono wiritan dhewe-dhewe. Sing apik nggo kloso cilik, nanti di Mekah atau Madinah sebelum wukuf bawa beli tikar 5 real. Nanti keluar dari tenda, dari tempat sing isis, wiritan sampai maghrib.
Wiritan sampai maghrib. Wis lah, catatan wiritan juga kabeh. Lha kono catatan wis entek, wiritan wis entek iku waktune durung entek. Soalnya nanti sekitar jam 2 sampai jam 6, 4 jam. Nah, itu tempat termustajabah yang pertama. Yang kedua di Masjidil Haram, Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu memanjang sampai lantai 1, 2, 3, 4 memanjang. Makanya nek mari tawaf jangan lupa sholat di Hijr Ismail, sholat di Makom Ibrahim, kemudian berdoa di Multazam. Itu adalah makom yang termustajabah yang kedua. Yang ketiga, makom termustajabah yang ketiga adalah di Masjid Nabawi. Namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara umatku dan mimbarku itu adalah sebagian dari taman surga. Itu tempat yang luar biasa. Panjangnya 22 meter, lebarnya 15 meter, diroyokan wong sak donya. Tapi saya yakin semua jamaah haji yang punya niat dari rumah dan diikhtiari pasti bisa masuk Raudhah. Apalagi tahun ini jumlah jamaah haji hanya tinggal 1 juta. Biasanya 2,5 sampai 3 juta. Seluruh dunia. Tahun ini hanya 1 juta. Jadi yang haji tahun ini sudah nikmat banget. Biasanya jamaah dari Indonesia itu resmi 221.000. Tahun ini hanya 100.000. Jawa Timur biasanya 35, sekarang hanya 15. Blitar mestinya 800, sekarang hanya 336 tahun ini yang berangkat. Jadi agak longgar, sehingga nanti mungkin Raudhah juga agak longgar. Maka beruntunglah yang berangkat tahun ini menemui tempat-tempat mustajabah agak longgar waktunya. Tapi tetap kudu diniati. Saya membuktikan beberapa kali betapa doa di Raudhah itu nyuwun sewu seperti orang tua bapak. Saya pernah haji itu bawa serbannya Abah wafat tahun 98, ketika saya haji pertama tahun 2000 itu serban saya bawa. Nggak tahu. Saya itu setiap mau berdoa, apa itu di Masjid Madinah atau di Masjid Mekah, nok tembok itu kan gambarnya Abah sama gambarnya mertua. Ya itu maksudnya mungkin aku digomong dengan. Sampai suatu saat saya sholat di Raudhah. Ketika ruku, itu saya baru terasa kalau serban ini hilang. Selesai sholat 2 rakaat saya berdoa, doanya nggak banyak-banyak. Saya cuma berdoa, ya Allah jenengan temu akan serban kula. Misalnya serban warisan, apa wis kaono piye nek golek ijo. Waktu itu jero ati, aku timbangane kehilangan serban kalau kehilangan sandal. Ternyata betul selesai saya berdoa, saya berdiri, ketika mau keluar dari Raudhah saya menoleh ke belakang. Dari jarak sekitar 15 meter itu saya melihat serban itu di lantai. Orang segitu banyak itu dipiak, dan itu tidak mungkin kalau manusia saya misalnya. Banser, tentara pun tidak mungkin bisa. Tapi kuasanya pengiran, uang kok disibak. Saya langsung ambil serban keluar, dan betul di luar ternyata sandal saya yang hilang. Itu kejadian betul, dan saya beberapa kali kasus-kasus seperti ini berapa kali saya alami. Saya pernah di Raudhah itu hari terakhir di Medina mau ke Mekah. Raudhah itu penuh orang, pintu masuk ditutup, pintu keluar dibukaannya, orang itu hanya boleh keluar, tidak boleh masuk, dijaga ketat, siapapun masuk tidak bisa. Jadi di pintu keluar itu akhirnya saya sholat hajatnya kepengen lebu Raudhah. Sholat hajatnya kepengen lebu Raudhah. Selesai salam saya cuma istighfar, ya syahadat, istighfar, sholawat, ndonga cara Jawa. Ya Allah, dan dengan takdiraken kula saged mlebu Raudhah malih, sebab ini hari terakhir, besok pagi saya harus ke Mekah. Saya berdiri, polisi sing jaga sebelah kanan norek sana, sebelah kiri norek ke sana. Jika saya masuk Raudhah, ya nggak tahu. Sampai di dalam itu saya kenal benar.
Ya Allah, nek kene ndonga koyo wong sulapan ya aku ndonga koyo enake iki. Makanya pentingnya orang ziarah ketika ada orang mau berangkat haji ya begini nih. Supaya dieling. Supaya dieling yang haji itu nanti ketika di sana berdoa eling sampean. Luwe eling mana nek sampean iku nek ati wong budal haji sampean sangoni misalnya. Titipi salam makan di Nabi itu biasanya itu nggak bisa diakal, nggak bisa diakal. Saya ini pernah ya mau berangkat haji, tetangga saya itu tiba-tiba datang, oh yai, saya meninggal berapa tahun yang lalu. Beliau langsung mengatakan, titip doa. Terus kemudian di pendopo saya ditemui Gus Fat, gimana ibu? Salam makan di Nabi, ya insya Allah Gus. Saya itu begitu mau pulang selesai tawaf wada di Ka'bah itu saya melihat dua orang, Ihsan sama Gus Fat. Saya langsung berdoa dan itu di luar sengajaan saya. Tiba-tiba melihat dua orang itu di Ka'bah. Saya berdoa, ya Allah takdirkan Gus Fat kali Pak Ihsan berangkat haji. Saya pulang dari haji itu dipapak di depan rumah ini sama Pak Ihsan. Saya langsung bilang, Yai panjenengan waktunya bis tahun depan berangkat. Itu tahun 2000. Tahun 2001 Pak Ihsan bisa berangkat sekalian. Padahal beliau itu orang tua, usianya sudah lebih dari 60. Dan nyuwun sewu ya sebagai guru MT. Dari mana beliau berangkat? Dilalah tanah payu, sawah payu. Jadi mulai dari gelare Haji Wahyu sawah payu. Tapi yang penting kan haji. Gus Fat juga begitu bisa berangkat. Jadi penting sekali bagi kita kalau ada teman, saudara, kerabat, tetangga mau haji, kita ziarah haji. Dan pesan, ya saya juga pesan pada Bu Lulu sekalian, salam saya kepada Kanjeng Nabi, nitip doa dari tanah suci. Doakan juga ini teman-teman di kampus semua. Jadi menemui tempat-tempat mustajabah di tanah suci, itulah keindahan dan fadilah haji yang pertama kata Mbah Yadi. Karena itu haji itu nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau sekarang bayarnya cuma berapa? 42 juta sekarang ya. 42 juta yang pelunasan tahun 2022 ini. Itu murah dibandingkan dengan fadilah, dengan kita bisa mendatangi makom-makom yang mustajabah. Di sana itu banyak tempat mustajabah. Syukur-syukur bisa ke tempat-tempat lain. Yang pertama, yang kedua fadilah ibadah. Di Masjid Medina itu sekali satu rakaat lebih berharga dari 1000 rakaat di semua masjid-masjid di Indonesia. Apalagi bagi sampean yang nggak biasa nang masjid. Satu rakaat lebih baik dari 1000 rakaat. Ya, luar biasa itu. Tapi jangan kemudian kono mari sembayang 1000 rakaat, misalnya 1 rakaat, nah terus padha milih 1000 rakaat mulai gak usah sembayang gak apa-apa aja ngono. Apalagi di Medina, di Mekah. Di Mekah itu 1 rakaat lebih berharga daripada 100.000 rakaat. Menurut pendapat Imam Rafi'i, 100.000 rakaat, 100.000 derajat itu bukan hanya di masjid, semua tanah haram. Ini yang dipakai dasar kenapa kemudian banyak orang-orang yang sholatnya itu tidak pernah ke masjid tapi di maktab, sehingga nanti pulang mendapat gelar haji maktab soalnya kata nama masjid. Tapi ya Pak Munur ya. Jadi di tanah haram menurut pendapat Imam Rafi'i 1 rakaat itu lebih berharga dari 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Kalau sholatnya di dalam masjid dan bisa melihat Ka'bah, saya ulangi, kalau sholatnya di Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah, bukan dikalikan 100.000, dikalikan 1 juta. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram yang melihat Ka'bah itu lebih berharga dari 1 juta rakaat di masjid-masjid yang lain. Apakah bisa sholat menghadap Ka'bah? Gampang, di pelataran Ka'bah. Sholat di pelataran Ka'bah itu akan melihat Ka'bah. Apalagi kalau bisa sholat di dalam Ka'bah. Apa iso? Sayyidatina Aisyah suatu saat
matur nang Kanjeng Nabi, kula panjenengan teraken salat ten jerone Ka'bah. Oleh Kanjeng Nabi, Aisyah dijak nang Hijri Ismail. Dan beliau mengatakan, sholatlah di sini karena sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan ini Apa aku? Bumerang loh. Masya Allah. Masya Allah. Iya, aku ya. Nah, kamu dah.